Jakarta. Tim Jaksa Penyidik pada Direktorat Penyidikan Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Agung telah melaksanakan serah terima tanggung jawab tersangka dan barang bukti tahap 2, atas 2 orang tersangka kepada Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan, Senin, 22 Juli 2024. Pelaksanaan tahap 2 tersebut terkait dengan perkara dugaan tindak pidana korupsi dalam pengelolaan tata niaga komoditas timah, di wilayah izin usaha pertambangan di PT Timah Tbk tahun 2015 sampai dengan tahun 2022. Adapun 2 orang yang dilakukan tahap 2 yaitu, tersangka HM selaku pihak swasta sedangkan tersangka HLN selaku manajer PT KSE. Selanjutnya, tim penyidik turut menyerahkan sejumlah barang bukti yang berkaitan dengan dugaan tindak pidana yang dilakukan oleh para tersangka antara lain, tersangka HM11 bidang tanah dan atau bangunan dengan rincian sebagai berikut. 4 bidang tanah dan atau bangunan di wilayah Jakarta Selatan. 5 bidang tanah dan atau bangunan di wilayah Jakarta Barat. 2 bidang tanah dan atau bangunan di wilayah Tangerang. 8 unit mobil yang terdiri dari 2 unit Ferrari, 1 unit Mercedes-Benz AMG SLG Gigaton, 1 unit Porsche, 1 unit Rolls-Royce Cullinan, 1 unit Mini Cooper, 1 unit Lexus RX 300, 1 unit Velfire 25G, tas branded sebanyak 88 unit, perhiasan sejumlah 141 buah, uang sejumlah $400.000 Amerika, uang Rp13.581.013.347 serta logam mulia. Sedangkan tersangka HLN 6 bidang tanah dan atau bangunan dengan rincian, 4 bidang tanah dan atau bangunan di wilayah Jakarta Utara, 2 bidang tanah dan atau bangunan di wilayah Kabupaten Tangerang. Sedangkan mobil dengan total 3 unit mobil yang terdiri dari 1 unit Toyota Kijang Innova, 1 unit Lexus UX 300e, 1 unit Toyota Alphard, tas branded sebanyak 37 unit, perhiasan sejumlah 45 buah. Uang sejumlah $2 juta Amerika, uang sejumlah 10 miliar rupiah, uang sejumlah 1.485 juta rupiah, serta 2 unit jam tangan mewah merek Richard Mille. Kasus posisi terhadap kedua tersangka yakni, bahwa tersangka HM selaku perwakilan PT RBT mengikuti rapat-rapat dan melakukan lobi-lobi dengan pihak PT Timah Tbk, terkait kerja sama sewa menyewa penglogaman timah untuk memfasilitasi CVVIP, PT SBS, PT SIP, dan PT TIN dari kerja sama tersebut. Tersangka HM menginisiasi pengumpulan keuntungan dari CVVIP, PT SBS, PT SIP, dan PT TIN untuk diserahkan kepada PT KSE yang difasilitasi oleh tersangka HLN, dengan modus seolah-olah pemberian corporate social responsibility untuk selanjutnya diserahkan kepada masing-masing tersangka lainnya. Akibat perbuatannya tersebut tersangka dijerat dengan Pasal 2 Ayat 1 dan Pasal 3 Junto Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Junto Pasal 55 Ayat 1 Pertama KUHP, dan Pasal 3 dan Pasal 4, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang Junto Pasal 55 Ayat 1 Pertama KUHP. Setelah dilakukannya penyerahan tanggung jawab terhadap kedua tersangka dan barang bukti hari ini, maka total sebanyak 18 berkas perkara telah diselesaikan oleh tim penyidik. Selanjutnya, tim penyidik akan segera menyelesaikan proses penyidikan terhadap 4 tersangka lainnya. Di samping itu, tim penyidik juga tetap melakukan penelusuran dan pelacakan aset milik para tersangka untuk mengoptimalkan pemulihan kerugian negara yang ditimbulkan. Dari Jakarta, redaksi HITV Berita.com melaporkan.